Nah, ada pertanyaan dulu? Asymptot tegak dan asymptot datar. Jadi materinya nggak lepas dari limit tak hingga dan limit di tak hingga, ya. Sekarang kita lihat di persamaannya tuh, ya. Jadi kalau di limit tak hingga di tak hingga kita bicarakan hasilnya, ya di temanya tentang asymptot kita bicarakan persamaan garisnya yang mana, ya. Yang satu persamaan garisnya ini. Otomatis kalau hasil itu kan nilai y, berarti y sama dengan 0, asymptot datarnya. Jika hasilnya plus minus saja, X sama dengan berapa bilangannya? Ini gambar ini X sama dengan 0. Tadi kita mau persamaan lain X sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 adalah ya. Nah ini, ya jadi ya tulis boleh berbagai macam, tapi kita tahu ini aja ya. Sama dengan tadi, asymptot tegak X sama dengan C, ya maksudnya yang ini kan. Kalau hasilnya adalah plus minus tak hingga. Artinya harus dipastikan dalam suatu persamaan ada yang bentuknya seperti ini. Limit X mendekati suatu bilangan, hasilnya plus minus tak hingga. Dalam satu persamaan antar fungsi harus ada bentuknya seperti ini. Limit X menuju plus minus tak hingga, hasilnya suatu bilangan. Ya, baru dia memiliki asymptotnya data. Sebenarnya nggak apa asymptot data asymptot tegak. Kita hafalnya di sini aja nih. Y sama dengan 5, Y sama dengan 5 kan data. X sama dengan 2, X 2, X sama dengan 2 garis ini ya. Garis tegak. Kemudian kali asymptot miring. Nah, asymptot miring di sini adalah Y sama dengan AX plus B. Apa itu AX plus B? Persamaan garis. Nah, persamaan garis. Persamaan garis kan bentuknya Y sama dengan AX plus B. Kita harus memastikan nilai A-nya dan nilai B-nya. Kalau A-nya tidak ada, 0, maka jadinya apa? Y sama dengan B. Jadilah dia kembali lagi ke karena itu harus untuk apa namanya data. Jadi harus dipastikan dulu ada nilai A, gitu ya. Lalu kemudian nilai. Nah, cara memastikan nilai A dari persamaan ini juga. Y sama dengan AX dan Y-nya saya ganti dengan FC. Fx dikurangi tadi ya betul Fx sama dengan di Fx dibagi X sama dengan ini kan Fx dibagi C. Jadi yang itu dibagi dari persamaan itu juga ya. Jadi persamaan awalnya adalah persamaan garis miring ya ini ya. Kalau yang tegak dan datar sudah jelas tadi. Nah, yang miring tadi adalah persamaan garis AX plus B, maka harus dipastikan dulu ada nilai A-nya. Kalau A-nya 0, di sini A-nya sama dengan 0, maka persamaannya jadi Y sama dengan B. Nah, ini balik lagi asymptot datar. Ya. Jadi kalau A-nya sama dengan 0, itu sudah gagal langsung itu. Dipastikan dia tidak memiliki asymptot miring. Nggak usah dilanjut lagi gitu. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai A-nya? Tadi Y sama dengan AX, B-nya diabaikan dulu, ya. X-nya sama dengan Y per A. X sama dengan Y per A. Atau dengan tulisan lain, Fx, kebalikan, balik. A sama dengan Y per X. Dengan tulisan lain, Fx per X. Begitu ya. Diambil nilai limit tak hingganya. Itu limit X menuju tak hingga A-nya itu sama dengan limit X menuju plus minus tak hingga Fx per X ya. Kalau sudah dapat nilai A, baru next ke nilai B-nya.
Nilai B-nya dari mana? Dari persamaan yang sama di sini. Y sama dengan AX plus B. Nah, kita inginkan nilai B-nya yang ini. Berarti Y dikurangi AX sama dengan B. Nah, Y-nya saya ganti dengan Fx. Ya. B sama dengan Fx dikurangi AX. Diambillah nilai limitnya ya. Limit X mendekati plus minus tak hingga Fx dikurangi AX. Gitu. Maksudnya diambil nilai limit apa tuh? Ini kan persamaan garis. Diambil yang tak hingganya itu yang di ujung-ujungnya. Ya. Kalau ya, saya gambar persamaan garis, diambil yang ujung-ujungnya. Ujungnya itu maksudnya dia memastikan tidak menyentuh kurva gitu. Ya, kalau diambil nilai limitnya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada untuk mendapatkan nilai A, ada juga untuk mendapatkan nilai B. Keduanya berasal dari persamaan yang sama, yaitu Y sama dengan AX plus B. Diambil nilai limitnya. Limit itu maksudnya kalau dia diteruskan sampai tak hingga, dia menyentuh nggak itu si kurvanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di persamaan seperti ini, ya, kalau di persamaan nggak jelas ya. Tuh, misalkan titiknya A tidak diikuti oleh kurva. Berarti ini kan X sama dengan A, kan simpulan pergantian. Jadi dia X sama dengan A simpulan pergantian. Nggak peduli dia hasilnya negatif lagi atau positif, dan yang jelas dia tidak mengenai kurva. Ya, gitu. Khusus untuk asymptot juga. Kalau asymptot atas itu mengenai nanti sebagian, tapi di nanti di ujung-ujungnya. Kalau mereka dia pernah mengenai, tapi di ujung-ujungnya tidak pernah mengenai. Jadi karena cek yang tak hingga ya. Nah, ini contohnya asymptot mendak. Nah, sebagian pasti mengenai kurva di awal-awal atau di tengah nilainya. Tapi yang dicek itu yang di ujungnya. Di ujungnya dan di ujung dari sini. Di sana B, jadi sama B adalah untuk kalau ini mengenai kurva atau ini sebagian titik yang di ujungnya. Karena pasti ada yang mengenai kurva sebagian. Kalau yang tegak nggak boleh mengenai kurva, tapi yang datar itu pasti ada sebagian yang mengenai kurva. Yang dicek itu di ujungnya. Ketika diambil tak hingga dia nggak pernah mengenai kurva. Ya. Jadi asimtot datar mungkin dipotong oleh grafik fungsi untuk X hingga, maksudnya untuk beberapa nilai X hingga di sini mungkin dia mengenai kurva, tapi selebihnya ketika diambil nilai X tak hingga dia tidak pernah mengenai kurva lagi gitu ya. Sama juga dengan asimtot miring tadi, ya, dia sebagian mungkin mengenai kurva dan dicek di ujung-ujungnya dia tidak mengenai garis tersebut di ujung kiri dan kanannya tersebut, maka dia memiliki asimtot miring tadi. Nah, oke. Berikut ini eksplorasi min 2X plus 4 kuadrat min 2. Yang pertama, asimtot tegaknya, yaitu sama dengan 2. Nggak usah dihitung dulu, kita tahu. Yaitu domain yang tidak terdefinisi. Ya kan? Domain tidak terdefinisi, nanti dia asimtot tegak. Kalau dulu kita bicaranya domain, sama aja sekarang, cuma temanya adalah terjadi garis yang tidak pernah dilalui oleh kurva, yaitu X sama dengan 2. X sama dengan 2 adalah asymptot tegaknya.
Pembuktiannya ya tinggal diuji aja ganti. Kalau nilai X mendekati 2, kan? Mendekati 2 dari arah kiri kanan, hasilnya pasti positif atau negatif dan enggak. Ya kan? Mendekati 2 di atas kan berapa nih? 2 kuadrat 4 dikurangi 4, 0 ya. Tambah 4 di atasnya positif. Di bawahnya mendekati 2 dari arah kiri 1,9 berarti min 0,1. 4 atau positif tadi dibagi min 0,1, maksudnya dibagi bilangan yang saat ini kali negatif, hasilnya negatif tadi. Kalau nggak bisa membayangkan tadi terus pakai bilangan. Di bawah tadi mencirikan kenapa diambil bilangan 1,9, artinya bilangan yang sangat kecil ya. Suatu bilangan dibagi bilangan sangat kecil, sangat besar. Karena dia negatif, jadi negatif dan negatif. Kemudian dari arah kanan 2 positif, 2 lebih ya. 2 lebih 2,1 dikurangi 2 berarti 0,1. Suatu bilangan dibagi bilangan yang sangat kecil positif, hasilnya positif tadi. Ya. Jadi ini pembuktiannya limit tak hingga dan limit di tak hingga. Padahal kalau kita cek itu udah tahu langsung sama dengan 2 adalah yang tegaknya. Kalau dibilang jawaban umum langsung itu tegak aja usah dari ini ya. Kalau dibilang jawabannya ada, tapi kalau pembuktiannya ya ini X menuju suatu bilangan hasilnya adalah tak hingga. Baik tak hingga positif atau tak hingga negatif tidak masalah hasilnya. Ya. Gimana? Ini dua-duanya. Nah, maksud saya nggak masalah itu artinya lihat persamaan itu. Kalau dia ada persamaan seperti ini kan ada yang positif, ada yang negatif kan? Bisa aja dua-duanya tak hingga gitu. Ya, dua-duanya tak hingga atau dua-duanya negatif tak hingga. Itu maksudnya nggak masalah. Yang jelas asymptotnya nggak mungkin berubah, pasti di X sama dengan 2. Kalau hasil ini nggak masalah dia. Baik itu dua-duanya negatif tak hingga, dua-duanya positif tak hingga, atau satu positif satu negatif, atau kebalikannya satu negatif satu positif. Kalau hasil di sini harus ngecek di sini tadi pakai bilangan di atas tadi 4, di bawah itu 2 dari kiri berarti negatif. 4 dibagi negatif 0,1 negatif tadi. Gitu ya. Jadi di sini hasilnya udah pasti ya, boleh dua-dua. Tapi hasilnya itu apakah positif negatif harus ngetik tadi persamaan. Bisa dua-dua ke bawah atau dua ke atas. Ada pertanyaan? Kemudian berikutnya itu adalah asymptot datarnya. Tadi asymptot datar adalah persamaan di kemarin. Maksudnya di sebenarnya itu kan hasil ya. Tapi harus menghasilkan suatu di belakang. Kalau X-nya mendekati tak hingga. Limit X mendekati tak hingga. Dan aja fungsi pembilang lebih besar daripada fungsi penyebut, pasti hasilnya hingga. Yang hasilnya tak hingga kan. Sedangkan definisi datar tadi adalah limit tak hingga kan tadi sudah jelasin ya. Kalau dia suatu bilangan, hasilnya tak hingga. Kalau dia menuju tak hingga, hasilnya suatu bilangan. Ini bukan suatu bilangan hasilnya. Berarti dia tidak memiliki asymptot datar. Ya. Kalau limit mendekati suatu bilangan, hasilnya tak hingga. Maka bilangan ini asymptot tegaknya, yaitu X sama dengan 2. Limit yang menuju tak hingga, hasilnya harus suatu bilangan. Ternyata hasilnya tak hingga, berarti tidak memiliki asymptot datar. Ya. Jelas di sini?
Saya ulangi, limit X menuju X menuju suatu bilangan, di sini bilangannya adalah 2, hasilnya tak hingga. Maka X sama dengan 2 adalah asimtot tegaknya. Kenapa dia tidak mengambil X sama dengan yang lain? X sama dengan 3, X sama dengan 4. Kenapa? Kenapa dia nggak mengambil nilai X sama dengan 3, X sama dengan 4? Di nilai X-nya itu. Kenapa dia nggak ambil nilai X sama dengan 3? Karena ada nilainya dia. Kalau ada nilainya udah pasti. Kan asimtot, ya kan? Sedangkan asimtot itu kan maksudnya tidak ada nilai ya. Tidak pernah dilalui kan artinya nggak punya nilai. Ya kan? Kalau di input 3 di sini, 3 kurang 23, nah, 9 kurang 3 kurang 4 tuh 7 ada nilai kan? Ada. 3 dikurangi 2, 1. 7 plus 1, 7. Ada nilainya. Ya berarti bukan asimtot. Karena asimtot tadi dia tidak punya nilai pada dasarnya. Ya kan? Yang udah jelas nggak punya nilai, yaitu di bagian domainnya. Maka dia cuma menguji di sama dengan 2. Saya nggak usah diuji juga, udah sangat jelas itu sama dengan 2, tapi yang tak akan pernah ada nilai, karena di bagian sini pun pasti membuat 0 tidak akan bisa menjadi ini. Cuman itu cara bentuk pengujian aja. Cara bentuk pengujian. Ya. Makanya cara bentuk pengujian itu ada pentingnya itu ya. Apakah kita menggunakan lie detektor itu, teknologi itu bisa berhasil? Enggak. Lie detektor itu kan alat. Kalau orang udah tahu cara alatnya bekerja, alatnya ditipu sama orang. Ya kan? Cara pengujian itu begitu. Kalau mahasiswa saya berbohong, saya panggil. Dari sini. Gitu, saya panggil. Benar nggak kamu gini-gini ya? Nah, ini cari pembandingnya aja. Ya, pembandingnya nih. Benar kamu gini-gini ya? Cari pembandingnya. Gitu. Itu kalau saya, tapi nggak ini ya. Jarang. Ngapain saya berbeda? Ya itu kalau saya ingin membuktikan sesuatu. Karena pada dasarnya ya secara umum orang itu sama, bukan maksudnya ini ada orang yang senang dengan orang baik gitu misalkan ya. Nggak terukur ya. Makanya jujur itu hebat, KPK itu nggak terukur ya. Transparan itu hebat, terukur. Ada ininya apa? Datanya dirilis. Nah, itu transparan terukur. Dan orang korupsi itu istilahnya uang itu, kalau makanya saya bilang tuh, kalau saya punya kekayaan sedikit pasti ditelepon oleh orang bank. Kenapa orang banknya tahu uang saya ya? Terukur uangnya ada di sana. Dia menawarkan program asuransi, dia dan macam-macam. Contohnya itu ya. Kalau Anda lihat sistem minimarket kan nggak pernah, walaupun karyawannya jujur, ya kan nggak pernah tuh. Kalau dia kan ngeceknya, kalau pembeliannya kurang, ya kamu tanggung kan si itunya ya. Jadi jujur itu kan nggak berlaku. Transparansi penjualan dan pembelian. Nah, jadi lebih hebatnya transparan, integritas itu. Si yang punya itu dia nggak peduli kejujuran si orangnya gitu. Karena di situ lebih terukur ya. Memang jujur itu memang perlu, tapi dalam sistem itu dia nggak mengenal kejujuran ya maksudnya. Bisa beda karena misalnya saya bilang jujur itu nggak perlu ya, salah ya. Ya, jangan salah menangkap apa yang saya sampaikan. Jadi kalau orang berbicara dalam satu sistem, jujur itu hebat, salah. Ya, malah jujur itu hebat. Kamu bisa buktikan nggak orang jujur? Ya? Itu baru konsepnya begitu. Nah, tadi sudah asimtot tegak, asimtot datar. Kita berbicara di X sama dengan di X sama dengan 2 di sini asimtot datarnya. Kita bicara Y sama dengan, yaitu di bagian hasil. Bagian hasilnya di situ tak hingga, berarti dia tidak memiliki asimtot datar. Kemudian asimtot miringnya, yaitu Fx-nya tadi adalah
Efeknya tadi adalah X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2. Yang kita ingin dapatkan adalah asymptot miring, yaitu Y sama dengan AX plus B. Apa itu? Persamaan garis kan? Persamaan garis yang miring. Karena kalau nggak miring dia pasti Y sama dengan atau X sama dengan yang kita sebut dengan asymptot datar atau asymptot tegak tadi. Kalau dia miring sedikit aja, kalau datar begini pasti Y sama dengan, ya, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, atau tegak itu X sama dengan 1, X sama dengan 2. Nah kalau miring sedikit aja, persamaan garisnya Y sama dengan AX plus B. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa? Tadi digunakan cara A-nya sama dengan, ya, A-nya sama dengan limit X mendekati θ hingga Fx dibagi dengan X. Yaitu limit X mendekati θ hingga Fx-nya yang tadi X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2. Nah, Fx dibagi dengan X artinya dikali dengan seper X. Ini bagi dengan X gitu kan? Artinya kali dengan seper X. Nah, kalinya jangan ditulis X ya. Nanti bingung lagi. Ya. Nanti ketukar tuh banyak yang gitu ya. Kalinya ditulis dengan X. Kali di sini ya. Kali gitu aja. Nah, kemudian dikali silang. Kalau kali itu boleh ya. Yaitu X kuadrat dikurangi 2X bagian penyebutnya X mendekati θ hingga X kuadrat min 2X plus 4 di bawah jadi X kuadrat min 2X. Nah ini kan kita udah tahu hasilnya yaitu 1 per 1 ya. Yaitu nilainya sama dengan 1. Jadi di situ berarti kalau hasilnya 1 berarti kan hasil itu Y. Y itu bukan limit itu ya. Hasil itu Y berarti di sini terkait dengan nilai A saja. Ya. Kalau di asimtot tegak atau miring Y sama dengan 1 langsung. Nah, ini kita lagi yang asimtot miringnya. A sama dengan 1. Lanjut ke nilai B yaitu limit X mendekati θ hingga Fx dikurangi AX. Yaitu limit X mendekati θ hingga X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2 dikurangi A-nya tadi 1X. Gitu kan? Ya. A-nya 1 kan ini. Nah. Kemudian limit X mendekati θ hingga disamakan penyebut berarti X kali X min 2 ya per X min 2. X min 2 ya. Ini X kuadrat min 2X plus 4. Min ya. Nah. Kemudian limit X mendekati θ hingga X kuadrat min X kuadrat ini ya. Berarti habis ya. Di sini min 2X. Min 2X. Min 2X di kanannya plus 2X ya. Nah, habis juga ya. Min 2X plus 2X habis. Tinggal 4 per X min 2. Nah, ini di sini dia kita udah tahu hasilnya. Di sini pangkat 0, di sini pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 0 kan? Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Jadilah Y sama dengan AX plus B, Y sama dengan X saja. Adalah asintot miringnya. Asintot miring itu jarang sebenarnya. Kebanyakan cuman yang tegak sama datar aja. Ya. Jadi kalau males ngitung, anggap aja nggak ada. Peluangnya ya. Kalau saya bilang, betul, coba aja cek. Dari banyak fungsi itu asintot miring itu jarang sekali. Mungkin 90% itu nggak ada, 10% ada.
Jadi kita lihat di soalnya. Jadi asymptote tegak datar, nah itu bisa dicek gampang tapi nah asymptote miring kalau malas ngitungnya kalau rumusnya tadi kan kabelnya nggak ada. Kalau harus milih ya pasti nggak ada kabel. Itu peluang harus dihitung. Iya. Karena kan kalau miring itu kan kurvanya pasti mengena gitu ya. Lebih cenderung mengena. Tapi kalau datar dia ke atas bukan nggak kena gitu kan. Nah, oke, sebelum kita hitung ke eh, miring ya, kita mulai yang tegaknya dulu. Kalau kita hitung udah tahu ya, X sama dengan 1, center, ya kan? X sama dengan? Ya. X sama dengan? 1 dan X sama dengan min 1. X sama dengan? Iya. Tidak memiliki asymptote tegak. Ya kan? Semua bilangan di sini ada nilainya positif. Domain lagi baliknya. Ya kan? Mungkin nggak di sini 0, nggak mungkin di sini aja X kuadrat nilainya lebih dari sama dengan 0 plus 1 lebih dari sama dengan 1. Nah, berarti nggak mungkin di sini 0. Ya, nggak mungkin 0, berarti nggak ada persamaan garis yang asymptote tegak ini. Semua bilangan ada hasil. Jadi ini ada asymptote tegaknya di sini tidak memiliki asymptote. Yang datar, untuk datar, tinggal dicek limitasinya kan? Pangkat terbesar dibagi pangkat pembilang dibagi dengan 2. Sampai ini pangkatnya 0, pangkat 1. Berarti hasilnya adalah Y sama dengan 0 asymptote datar. Ya kan? Ini 0 juga. Berarti ini X-nya berapa? 1 juta ini kan? Limitnya kan limit tak hingga. Kalau ini ya 0, ini tak hingga. Berarti dia tidak memiliki asymptote. Gitu ya. S kuadrat 1 kan? Y sama dengan 1 asymptote datar. Ya. 2X per X. Y sama dengan 2 asymptote. Y sama dengan 1 asymptote datar. Apa enggak? Ya gampang karena limit tak hingga dan limit tak hingga itu. Ya. Tinggal kalau dulu ceritanya limit tak hingga, sekarang angkanya dianggap sebagai asymptote tegak atau asymptote datar. Ada yang bagian hasil, ada yang bagian X menujunya. Ya. Baik lagi, ada yang bagian hasil, ada yang bagian X menuju bilangan. Jadi saya ulangi sedikit, yaitu dasarnya adalah limit X menuju tak hingga Fx ada hasilnya yaitu suatu bilangan A di sini. Ya, berarti ini Y sama dengan A. Ya. Saya juga nggak hafal asymptote tegak atau asymptote miring. Kalau dia bicara sama Y sama dengan, berarti garisnya mendatar, dia asymptote datar. Gitu ya. Kemudian limit X menuju suatu bilangan, di sini B misalkan, ya kan? Fx hasilnya adalah plus minus tak hingga. Kalau ada yang memenuhi ini, maka dia disebut dengan asymptote. Saya nggak tahu namanya tegak atau datar, saya lihat aja persamaannya. X sama dengan 5, ya kan? X sama dengan 5, berarti dia kan gini garisnya. Dia tegak, ya kan? Kalau memenuhi ini, ya, ini satu limit tak hingga dan limit tak hingga, saya juga hafal yang mana limit tak hingga di tak hingga. Limit tak hingga atau di tak hingga. Salah satu. Yang jelas kalau dia menuju suatu tak hingga, hasilnya satu bilangan. Kalau menuju suatu bilangan, hasilnya tak hingga.
Udah tadi, sekarang kita cek satu saja mungkin ya, atau satu atau dua dari bentuk seperti ini. Dia memiliki nggak asymptot miringnya ya? Nah, kita cek. Ini tadi fx, berarti untuk mendapatkan A, limit X mendekati tak hingga fx dibagi dengan X. Nah, limit X mendekati tak hingga fx-nya itu adalah 1 per X min 1 dibagi X berarti dikali seper X. Nah, di sini nggak usah dikali lagi pun udah ketahuan ya. Pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut. Berarti hasilnya adalah 0. Kita kembali lagi kalau hasilnya 0, udah langsung dia di sini dia gagal. Gagal kan? Y sama dengan B. Nah, ini kan udah nggak bicara dengan asymptot miring kan? Nah, udah berhenti aja di situ. Berarti dia kesimpulannya tidak memiliki asymptot miring. Begitu A-nya sama dengan 0, kesimpulannya dia tidak memiliki. Tadi yang saya katakan berapa persen ya, kira-kira 90% nggak ada gitu ya. Jadi kalau lupa rumusnya, lupa ngitung, ya langsung aja lah, nggak ada gitu ya. Gitu. Yang kedua, yang ini ya. A-nya sama dengan limit X mendekati tak hingga X tambah 1 per X min 3 dibagi X ya. Dibagi X artinya dikali seper X. Gitu kan? Nah, maka limit X mendekati tak hingga ini X dikali seper X hasilnya 1. Kemudian 1 per X min 3 dikali seper X yaitu ditulis saja begini. Nah, kalau mau dikali itu bisa X kuadrat min 3X ya penyebutnya. Ya, kalau dikali kan nggak perlu menyamakan penyebut ya. Kalau jumlah kurang baru menyamakan penyebut. Nah, ini hasilnya adalah 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Ya. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 1. Berarti 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah. Berikutnya nilai B-nya. B sama dengan limit X mendekati tak hingga fx dikurangi AX. Fx-nya yang ini, X tambah 1 per X min 3. AX-nya A-nya sama dengan 1. Ya. Berarti dikurangi X. Nah, ini coret. Limit 1 per X min 3 hasilnya sama dengan 0 ya. Ya kan? Maka di sini Y sama dengan AX plus B, A-nya 1, B-nya 0, berarti Y sama dengan X adalah asymptot miringnya. Ya. Itu ya. Satu lagi ya. Mesti penasaran. Ini bisa penasaran ya. Tadi satu ada asymptot miring, satu enggak ya. Kalau saya nebak aja ini kayaknya enggak ada. Yang tadi ya, nebak kayaknya, tapi nggak tahu juga. Ya. Limit X menuju tak hingga A-nya tadi fx dibagi X. Berarti X kuadrat plus 2X per X kuadrat min 1 dibagi X. Berarti dikali seper X. Sudah kelihatan langsung ya. Di pembilang pangkat 2, di penyebutnya pangkat 3. Hasilnya sama dengan, nah gitu kan. Langsung dia tidak memiliki. Gitu kan. Nah, dikali-kali dulu sama macam karena kita mau ke hasilnya. Kalau mau ke hasilnya kan langsung aja kita udah punya formulanya, yaitu pembilang di pangkat pembilang dan pangkat penyebut kalau sama koefisien. Kalau beda pembilang lebih kecil penyebut 0, pembilang lebih besar dari penyebut tak hingga. Ya. Ini pangkat 2. Nah, ini pangkat 2 sama ini pangkat 3 kan dikali ya. Berarti 0.
Sebenarnya udah kelihatan juga dari cirinya tuh. Kalau pangkat pembilangnya, pangkat penyebutnya sama, berarti tadi kalau dibagi X kan pangkatnya udah beda nih. Pangkat 2, pangkat 3. Nah, berarti ini kemungkinan juga tidak memiliki asimtot miring. Karena pangkatnya sama kan? Pembilang dan penyebut. Berarti kalau dibagi dengan X, pangkat dari pembilangnya naik 1 ya. A sama dengan limit X mendekati tak hingga. Awalnya pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama kan ada hasilnya tuh, yaitu 2 kan? Kalau dibagi X atau kali 1 X, nah pangkatnya udah menjadi berbeda. Pangkat pembilang di sini 1, pangkat penyebutnya adalah 2, hasilnya adalah 0. Nah, udah dapat lagi itu kata kuncinya sebenarnya. Nggak usah dihitung sampai sini juga. Oh, kalau pangkatnya sama di sini pangkatnya sama udah pasti tidak memiliki asimtot jadi pangkatnya sama udah pasti tidak memiliki asimtot. Jadi nggak memiliki kalau pangkatnya sama. Yang pertama, yang nomor 1 pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut, yang kelihatan nggak memiliki asimtot juga tadi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Yang hasilnya tak hingga, yang mana tuh? Hasil apa? Ini yang B tadi, nomor 2. Ini hasilnya 1 ya. Kalau hasilnya tak hingga, betul ya. Kalau hasilnya tak hingga kan nilai A-nya tak hingga, berarti tetap dianggap tidak memiliki asimtot miring. Iya, karena A dan B-nya itu harus suatu bilangan. Baru bisa dibentuk Y sama dengan AX plus B. Jadi A itu harus suatu bilangan. Bilangannya juga nggak boleh 0. Ya, berarti 0 nggak boleh, tak hingga juga nggak boleh. Kedua-duanya nih, A dan B-nya. Ya, kalau B boleh 0, boleh. Karena kalau B 0 dia masih jadi persamaan Y sama dengan AX, masih jadi persamaan garis. Ya. Jadi A-nya nggak boleh 0, di sini tidak boleh 0, dan tidak boleh tak hingga. Kalau B masih boleh 0. Karena kalau B 0 dia jadinya begini. Y sama dengan AX. Tadi persamaannya contohnya Y sama dengan X. Nah, itu artinya persamaan langsung miringnya cuma garis tengah ya. Y sama dengan AX. Lanjut, monoton fungsi ya. Nah, monoton fungsi dikatakan monoton. Monoton itu maksudnya naik atau turun ya. Jadi ada beberapa jenis istilah sebutannya itu. Kalau F aksen atau kemiringannya dia naik atau positif, dia disebut monoton naik. Kalau kemiringannya datar, disebut dengan stasioner, datar ya. Stasioner. Titik henti, stasioner itu titik berhenti. Titik puncak, itu stasioner. Kalau kemiringannya menurun, disebut dengan monoton turun. Atau F aksennya kurang dari 0. Atau F aksennya negatif. Nah, cara mengatakan monoton naik itu seperti ini. Kalau ada satu titik X1, nilainya fungsinya Fx1, ada titik kedua, X2, nilainya Fx2, atau fungsinya Fx2. Dua titik itu dibandingkan. Kalau X1 kurang dari X2, ini kan kurang ya, ke arah kiri, maka Fx1 di sini kurang dari Fx. Itu disebut dengan monoton naik. Jadi membandingkan nilai X dan nilai Y-nya. Kan ini sebenarnya adalah cara berpikirnya gradien, sama ya. M yaitu delta Y per delta E, sama aja sebenarnya. Yaitu kalau X1 kurang dari X2, pasti X1 kurang dari Fx2. Nah, itu monoton naik. Karena kita bicaranya tentang monoton naik.
Kalau kita bicara tentang gradien, dia itu bahasanya gradien, padahal itu juga gitu maksudnya, ya kan? Tentang asimtot juga sama. Kalau kita bicara domain, ya tentang domain. Gradien asimtot ya temanya tentang garisnya, gitu ya. Nah, jadi sebaliknya, kalau X1 kurang dari X2, Fx1 berbeda tanda atau lebih dari Fx2 ini ya, intinya berbeda tanda aja. Kalau tandanya sama berarti dia monoton naik. Kalau tandanya berbeda di sini monoton tuh turun. Buktinya di sini X1 kurang dari X2, tapi Fx1-nya lebih dari Fx2. Ya. Monoton turunnya dilihat di mana? Ya di kurva ini kan. Kurvanya kelihatan kan turun ya. Kelihatan nggak kurvanya turun ini? Kelihatan ya. Nah. Oke. Saya coba tuliskan gambaran besar dulu dari kita kuliah apa ini ya sampai akhir perkuliahan hari ini, yaitu tentang F aksen dan F double aksen ya, turunan pertama dan turunan kedua. F aksen, F double aksen. F aksen X sama dengan 0, maka dikatakan tadi stasioner, titik puncak ya. F aksennya 0. Nah, kalau F aksen sama dengan stasioner, berarti F aksen kurang dari 0, F aksen X kurang dari 0, dia apa? Monoton turun. Monoton turun. F aksen lebih dari 0, monoton naik. Ya. Itu kesimpulannya di situ tentang F aksen ya. Kemudian F double aksen X sama dengan 0. Nah, ini nanti titik belok ya. Titik belok fungsi ya. Nanti di belakangnya. Ini ditandai. Kalau ini namanya titik stasioner. Kalau turunan kedua namanya titik belok. Kalau F double aksen X lebih dari 0, ini menandakan yang pertama titik minimum ya. Yang kedua cekung ke atas. F double aksen X kurang dari 0, ini titik maksimum cekung ke bawah. Nah, ya. Nah, itu resumenya ya. Resumenya. Jadi F aksen X sama dengan 0, tadi titik stasioner. Stasioner itu artinya berhenti. Nah, F aksen X lebih dari 0, titik monoton turun. Lebih dari 0 monoton naik ya. Monoton. F aksen kurang dari 0, monoton turun. Ya. F double aksen X sama dengan 0 adalah titik belok. F double aksen X lebih dari 0 adalah titik minimum cekung ke atas. F double aksen X kurang dari 0, titik maksimum
maksimum cekung ke bawah. Oke. Nah, ya, saya rasa F aksen mudah untuk dihafalkan karena dia turunan gradien. Ya kan? Saya beberapa kali tunjuk ini stasioner. Ya. Kalau lupa gambarkan aja lagi. Ya, yaitu, nah, F aksennya lebih dari 0 positif ya. F aksen garis lingkungan positif dari kiri ke kanan ya. Ya. Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Stasioner ya, berhenti negatif dan terus ya. Dan double aksen agak harus mengapa sedikit. Nah, cuma saya karena dari dulu saya nggak mau mengapa ya. Double aksen X lebih dari 0. Nah, saya tandai aja di sini. Ditandai ini saya putarin sedikit. Ini kan tandanya begini ya. Nah, saya putarin begini. Ya, ini adalah titik minimum kan? Titik minimum. Kemudian dia cekung ke karena saya nggak mau ngapalin ya. Kalau teman-teman mau ngapalin terserah. Double aksen X kurang dari 0, putar ini. Jadi dia titik maksimum cekung ke bawah. Ya. Nah, itu saya nggak mau ngapalin tadi. Teman-teman terserah ya. Mau ngapalin silahkan. Itu nggak ada ininya ya, nggak ada di konsepnya. Saya nggak ada di konsep gitu ya. Tapi kesimpulannya itu. Oke ya, sudah bisa dipahami ya. Nah, kita pembicaraan tentang F aksen dan F double aksen. Turunan pertama dan turunan kedua. Nah, tentukan kemonotonan fungsi berikut, yaitu maksudnya adalah naik atau turun fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Turunan fungsi di sini adalah turunan fungsi pembagian ya. Yaitu kalau saya misalkan di sini U aksennya adalah 2x min 2 ya. U aksen V yang ini kan dikurangi U-nya yang ini V aksen ya. Kalau yang ini dicari lagi ini ya, turunan fungsi pembagian. U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Langsung aja ke bagian hasil ya. Ya. Berapa? X min 2 kuadrat ya. Ini V aksen di sini ya. Ini V kan? Turunan daripada X ini 0 ya. Turunan ya. 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 Sambil mengasah nggak apa-apa juga ya. Sambil mengasah turunan fungsi U sama dengan x kuadrat min 2x plus 4. U aksen sama dengan 2x dikurangi 2. V sama dengan x min 2. V aksennya sama dengan 1. Maka U aksen V, ini maksudnya U aksen V, 2x kurang 2 kali x min 2 dikurang. Ini U V aksen, ya, 1 kali x kuadrat min 2x plus 4 dibagi dengan V kuadrat x min 2 kuadrat. Ini adalah turunan fungsi pembagian. Gitu ya. Nah, harus dikali satu persatu, yaitu 2x kuadrat di sini min
min 4x, di sini min 2x plus 4. Min x kuadrat plus 2x min 4. Per x min 2 kuadrat. 2x kuadrat min x kuadrat, berarti x kuadrat. Min 4, min 2, min 6, tambah 2, min 4, min 4x. Plus 4, min 4. Selesai ya? X min 2 kuadrat. Nah, kan tadi f aksen X-nya itu kan ada yang 0, ada yang positif, ada yang negatif. Tentu menentukannya itu kan pasti dari 0 dulu. Ya kan? Kita nggak bisa tahu positif negatif sebelum mengetahui yang 0. Yang mana yang 0? Itu pemecahnya kan? Pemecah atau pembuat 0. Penyelesaiannya bagaimana? Sesuai dengan penyelesaian persamaan atau pertidaksamaan. Yaitu sama dengan X kali X kurang 4 per X min 2 kuadrat. Nah, lalu dibuat titik pemecah nolnya ya. Titik pemecah. Yaitu dari sini X sama dengan titik pemecah X sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0. Atau X sama dengan X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Sudah? Nah, dibuatlah 0, 2, 0, 2, 4. Kita uji satu aja. Di X sama dengan X sama dengan 1. Kita uji ke dalam persamaannya. Yaitu X min 4 per X min 2 kuadrat. F aksen X sama dengan 1. Yaitu X min 4. Berarti 1 min 4 gitu kan. Per 1 min 2 kuadrat. 1 min 2 kuadrat. Berarti positif, negatif gitu kan. Di sisi bawahnya positif. 1 min 2 dikuadratkan ya, positif. Hasilnya adalah nih. Nah, kita cek negatif di sini. Lihat fungsinya. Di sini negatif karena pengujian kita ya. Di kanannya negatif juga karena itu. Karena pangkat genap. Pangkat genap tidak berubah tanda ya. Yang lainnya berubah tanda. Nah, jadi penyelesaiannya itu sama persis dengan menyelesaikan pertidaksamaan. Sekarang menjawab pertanyaannya ke monotonan fungsi. Monoton naik gimana? Dari negatif tak hingga sampai 0, 0-nya kan nggak ikut. Dia stasioner ya. Kemudian dari 4 sampai positif tak hingga 4 ya, tidak ikut. Karena dia stasioner. Nah, negatif tak hingganya dari mana? Dari 0 sampai 4. 0-nya nggak ikut, 2-nya nggak ikut, 4-nya nggak ikut. Bagaimana cara menuliskan ya terserah. Ya masing-masing ya. Boleh menuliskan apa? Misalkan dari 0 sampai 4 kecuali 2 boleh gini kan? Atau dari 0 sampai 2 itu kan? Gabung 2 sampai 4. Boleh ya? Nah. Itu. Terserah cara nulisnya. Pokoknya jawabannya adalah dari 0 sampai 4, 0 yang nggak ikut, 2 yang nggak ikut, 4-nya juga tidak ikut. Sudah. Ada lagi? Yaitu titik 0, titik 2, dan titik 4. Nah, kita lihat. Titik 0, titik 2, dan titik 0 di atas adalah menghasilkan F aksennya 0. Artinya dia titik stasioner. Ini X sama dengan 0, titik stasioner. X sama dengan 4, titik stasioner. X sama dengan 2, bukan titik stasioner. Di situ namanya titik singular atau titik tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Ya. Di X sama dengan 2 tadi tidak terdefinisi. Tapi nama titiknya adalah titik singular. Tidak terdefinisi F aksennya.
fungsinya tidak terdefinisi. Gitu ya. Jadi kemonotonan fungsi terjawabnya di mana? Yang monoton naik, monoton turun aja ya. Nah, itu. Nah, jadi monoton naik pada negatif tak hingga sampai 0, dan dari 4 sampai positif tak hingga, dan monoton turun dari 0 sampai 2, 2 sampai 4. Gitu ya. Nah, di mana titik singular digunakan? Di sini. Ya. Menentukan ekstrim fungsi. Oke. Ekstrim fungsi artinya adalah nilai, ya, saya jelaskan dulu, ekstrim fungsi, nilai ekstrim itu adalah nilai paling tinggi atau paling rendah. Paling tingginya berapa, paling rendahnya berapa. Kadang-kadang ada dua-duanya, kadang-kadang hanya salah satunya, ya sesuai dengan fungsi yang ada. Caranya bagaimana? Membandingkan semua titik yang ada. Ya. Saya jelaskan secara definisi dulu. Nilai ekstrim fungsi yang dimaksud itu adalah nilai y-nya, bukan nilai x. Kita nggak membandingkan kiri ke kanan, berarti kita membandingkan atas bawah. Disebut nilai maksimum, nilai paling tinggi, kalau suatu titik nilai y-nya melebihi dari semua titik lainnya. Ya, ini dimaksud efek itu berarti semuanya. Untuk X di dalam interval. Jadi untuk semua titik itu ada satu yang paling tinggi. Suatu titik melebihi dari semua titik lainnya. Gitu ya cara bacanya. Suatu titik disebut dengan minimum kalau titik tersebut nilai y-nya, itu nilai y-nya paling rendah atau kurang dari paling rendah dari semua titik lainnya. Bisa dipahami ya? Paling tinggi berarti ini atas. Paling rendah itu jarak nilai ekstrimnya. Jadi kalau ada kurva itu sebenarnya udah benar ini nilai ekstrim. Nah ini kalau tidak ada kurvanya, kita bandingkan nilai y-nya. Nilai y-nya dari semua yang paling tinggi berapa? Nilai y-nya yang semua paling rendah berapa? Nah, itu adalah nilai ekstrim. Udah ya? Kalau membandingkan pada kurva, kelihatan. Nah, kalau tidak pada kurva, kita melihat ciri-cirinya yang disebut dengan titik kritis ini. Kalau pada kurva kan jelas kan? Oh, ini yang paling tinggi, ini yang paling rendah. Kalau bukan pada kurva, kalau kita hitung, dia ada 3 cirinya. Ya, itu yang disebut dengan titik kritis. Nah, ini gampang nih. Gambar, sudah tahu nggak paling tingginya? Di sini kan? Paling rendahnya sini. Ya. Ada istilah di sini minimum lokal. Apa maksud minimum lokal? Dibatasi. Ini paling minimum. Padahal ada minimum lainnya ya. Kalau dibatasi di interval tertentu, dia jadi minimum. Gitu. Ini juga maksimum lokal. Kalau saya batasi di bagian tertentu, dia maksimum. Nah, jadi namanya juga minimum lokal, maksimum lokal. Pasti terbatas pada lokal tertentu. Ya. Seperti kalau perbandingan Indonesia itu, kalau prestasi itu dibandingkan dengan negara-negara terbelakang. Itu kan permainan statistik. Betul. Yang namanya prestasi bandingkan sama negara-negara yang maju, ya. Bandingkan sama Jepang, bandingkan sama yang setara, dan bandingkan sama Afrika, sama negara itu kan ngejek namanya ya. Caranya itu, ya. Yang setahu aja kalau apa berita statistik di ya, perbandingannya kalau gitu kan. Orang miskin di Indonesia yang sehari itu punya orang kaya 25.000 per hari itu dianggap kaya ini ceritanya. Ya. Sudah? Jadi dari gambar kita bisa tahu nih, oh ini paling tinggi, ini paling nah kalau nggak
bukan dari gambar, tadi titik kritis. Apa itu titik kritis? 3. Yang pertama, yang disebut dengan ujung interval. Nah, ujung interval dia punya kecenderungan nilai ekstrim, bisa paling tinggi, bisa paling rendah. Itulah ceritanya kenapa di Indonesia itu titik ekstrimnya ada di Aceh dan Papua di ujung-ujung. Jadi itu nyambung-nyambungin aja. Ya. Tapi kayak kalian gitu. Ya, kalau lihat Rusia kan support satu persatu kan ya pasti di ujung-ujung kan. Kayak dia kan ekstrim. Di paling ujung itu dia nggak ekstrim. Semua negara kalau pecah itu pasti di ujung-ujung. Jadi nilai ekstrim dia punya kecenderungan nilai ekstrimnya ada di ujung-ujung interval. Itu yang pertama. Yang kedua, di titik puncaknya atau disebut dengan tadi titik start. Ini titik puncak. Ini titik puncak. Ya. Ini namanya titik stasioner. F absen sama dengan 0. Gitu ya. Sudah 2. Yang ketiga, titik yang saya sebutkan tadi, titik singuler. F absen tidak terdefinisi. Ini F absen tidak terdefinisi nih. Di sini. Ya. Kenapa dia tidak terdefinisi di sini? Tadi ceritanya F absen. F absen itu garis singgung. Garis singgung itu artinya dia punya kurva yang smooth. Smooth ya. Nah, di sini patah ya. Dan absen tidak terdefinisi di sini. Jadi hanya di ketiga titik itu aja dibandingkan di ujung interval, di titik stasioner ya, F absen sama dengan 0, stasioner begini. Ini F absen tidak terdefinisi. Dibandingkan titik berikut ini, yang paling tingginya adalah maksimum, yang paling rendahnya adalah minimum. Ya. Nah, mana tadi? Nah ini ya. Ujung selang, ujung interval, kemudian F absen sama dengan 0, titik stasioner, kemudian titik singuler F absen tidak terdefinisi, tidak terdefinisi. Oke. Udah? Oke, masuk ke teorema uji turunan pertama, ya. Ini dia udah kesimpulannya tadi ya. Uji turunan pertama, ya. Gambarnya masih ada. Ini F absen sama dengan F absen sama dengan 0. Titiknya ini misalkan X sama dengan 5. X sama dengan 5 di titik puncaknya F absen sama dengan 0. Tapi di sebelah kirinya kan positif negatif. Ya kan? Bisa juga di kirinya negatif, di kanannya negatif, bisa juga. Jadi ya kirinya positif, di kanannya positif gini. Ini kan naik ya. Ini berhenti. Nah, naik lagi. Bisa juga. Ini nanti namanya titik belok. Ya. Diceknya cenderung ke bawah, cenderung ke atas. Nanti di double absen. Tapi yang jelas, kalau F absennya sama dengan 0, kita ngecek sebelah kiri, sebelah kanannya. Kalau sebelah kirinya adalah F absennya naik seperti ini, sebelah kanannya F absennya turun, maka dia dipastikan titik itu adalah titik maksimum. Ya, kan tinggal gambarin aja, naik kirinya, kanannya turun, berarti dia maksimum. Kirinya turun, kanannya naik, berarti dia minimum. Gitu aja. Di titik ini ya sama dengan 0 kan? Ya. Turunan pertama di F absen sama dengan 0, diuji kiri kanannya. Kalau kiri kanannya tadi, kirinya positif, kanannya negatif, maka dia titik maksimum.
kirinya negatif, kanannya positif, maka dia titik minimum. Gitu ya. Itu uji turunan pertama. Uji turunan kedua. Ini tadi. Turunan kedua. Di f aksen X sama dengan titik belok. Kalau fungsinya ada. Tambah sedikit ya. Fungsinya ada. Fungsinya ada itu maksudnya apa? Nilai X ini dimasukkan ke dalam persamaan fungsinya. Ini fungsi yang ada. F double aksen itu kalau X-nya sama dengan 0, maka dia titik belok kalau fungsinya ada. F double aksen X adalah titik, kalau lebih dari sama dengan titik minimum. Ini baru aksen ya. Nah, dia nggak tuliskan. Ya, kita hitung aja ya. Tadi F aksennya ini. Oh, di bawah ya. Ini turunan pertamanya ya. Nah, kita hitung aja turunan keduanya. Turunan keduanya yaitu kita kali aja dulu ya. X kuadrat dikurangi 4X per X min 2 gitu ya. Berarti U-nya adalah X kuadrat kurang 4X, turunannya adalah 2X kurang V-nya X min 2 kuadrat, V aksennya adalah 2 kali X min 2, pangkatnya kurang 1 ya. Yaitu pangkat 2 dikurangi 1, pangkat 1 dikali 1. Udah. U aksen V yang ini ya. 2X kurang 4 kali X min 2 kuadrat kurang U V aksen. U-nya adalah X kuadrat kurang 4X kali ya 2 kali X, langsung aja 2X min 4 ya. Per X min 2 kuadrat dikuadratkan, berarti pangkat 4 ya. F aksen X. Nah. Bisa difaktorkan nggak? Nih ada faktor yang sama ya. X kuadrat min 4X. Bisa ya? Jadi faktorkannya adalah ini ya. 2X min 4 ya. Faktornya sama ya. 2X min 4 di dalam kurung X min 2 kuadrat. X min 2 kuadrat berarti X kuadrat min 4X plus 4. Dikurangi ini ya. Min X kuadrat plus 4X. Jadi ini coret. Min 4X juga. Coret. Tinggal 4 di situ ya. X min 2 pangkat 4. Ya. 4-nya dikali ya. 4 atau dikali dulu gitu. 2X min 4 per X min 2 pangkat 4. Nah, sama dengan 2-nya bisa dikeluarkan lagi. Jadi 8 X min 2 per X min 2 pangkat 4. Coret ya. Tuh, pangkat 3 ya jadinya. Berarti 8 per X min 2 pangkat 3. Nah, maka didapatkan ini F double aksen ya. Nah, jadi F double aksen X ya kita ambil yang titik pemecahnya dulu, yaitu X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Maka kita buat garis bilangan di sini X sama dengan 2. Kita uji salah satunya.
kita uji di sebelah kanannya 3 di sini. Untuk X sama dengan 3, F double aksennya, F double aksen 3 yaitu 8 per 3 kurang 2 adalah 1, 1 pangkat 3 adalah 1 ya. Artinya adalah bergantian tanda negatif. Gitu ya. Oke. Sudah? F double aksennya tadi yaitu 8 per X min 2 pangkat 3. Nah, berikutnya adalah di uji turunan pertama tadi, nilai X0-nya adalah nilai X0, F0 sama dengan min 2. X sama dengan 4, F4 sama dengan 6. Kenapa diambil X0 sama dengan X dan X4 tadi? Di turunan pertama tadi kan ada X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan 4. Karena itu pembilangnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Kalau penyebutnya tadi F aksennya tidak terdefinisi. Ya. Jadi di F0 didapatkan F double aksennya. F double aksen tadi apa? 8 per X min 2 pangkat 3 ya. 8 per X min 2 pangkat 3. Kalau saya ganti X-nya dengan 0 tadi, 8 per 0 kurang 2 pangkat 3, atau 8 per min 8 sama dengan min 1. Min 1 ini saya ganti gini ya. Coba lihat, min 1 artinya kurang dari 0. Nah, saya putar tuh ke kanan 90 derajat jadi begini. Berarti dia titik apa tuh? Apa? Titik maksimum dan dia cenderung cepat. Ya. Nah, jadi di X sama dengan 0, dia titik maksimum dan cekung ke bawah. Itu kan maksimum kan tulisannya? Tercapai. Di X sama dengan 0, tercapai maksimum. Ya. Gitu ya. Kemudian di X sama dengan berapa tadi? 4. F double aksen 4. 8 per 4 dikurangi 2 berapa? 2 ya. 4 dikurangi 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 per 8 sama dengan 1. 1 itu artinya lebih dari 0. Saya putar lagi tadi menjadi dia nilai minimum cekung ke atas. Ya. Ya. Di X dengan 4 tercapai nilai minimum. Kalau minimum lokal sama globalnya itu dibandingkan semua dulu. Ya, yang jelas kita udah tahu dia nilai minimum aja. Kalau minimum global semuanya kita bandingkan, baru kita pastikan dia minimum atau maksimum global. Kalau mengatakan minimum lokal boleh, pasti kita bisa boleh itu. Kalau memastikan global atau minimum atau maksimum global harus dibandingkan dengan semua titik tadi itu. Gitu ya. Bisa kebayang ya? Ya. Ambil satu contoh ini. Ya. Ini Y. Ya. Kalau kita langsung turunkan aja biar kelihatan bisa juga. Turunan pertama. Yasen sama dengan 10
X pangkat 4 dikurangi 60 X pangkat 3 tambah 90 X kuadrat. Gitu ya. Turunan turunan kedua 40 X pangkat 3 dikurangi 180 X kuadrat tambah 180 X. Ya. Tinggal kita definisikan dengan ini aja nanti. Ya. Yang turunan pertama, Y aksen sama dengan, kita kan mau cari yang nolnya dulu. Ya kan? Kita nggak tahu positif atau negatif, kecuali sudah tahu yang bagian nolnya. Berarti ini difaktorkan dulu ya. Ada X kuadrat, ada X pangkat 3, ada X pangkat 4, berarti faktornya adalah X kuadrat. 10, 60, sama 90. Berarti faktornya adalah 10. Gitu kan? 10 X kuadrat berarti kali X kuadrat dikurangi berapa? 6X ditambah 9 sama 9 gitu ya. Berarti 10 X kuadrat X min 3 kuadrat. Gitu kan? Nah, maka dari sini titik pemecah nolnya yaitu di sini X sama dengan 0, di sini X min 3 sama dengan 0, atau X sama dengan 3. Kita buat garisnya yaitu 0 dan 3. Boleh kita uji di mana? Terserah. Ya, nggak boleh 0 dan nggak boleh 3. Kita uji di X sama dengan 1. Berarti ini kuadrat. Pasti sebenarnya positif ya. Di sini positif. Nah, tidak bergantian tanda dan tidak bergantian tanda. Karena dua-duanya adalah positif. Ini pangkat 2. Ya. Berarti dia monoton naik dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, kecuali di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 3. Di X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 namanya titik stasioner. Pasti di ini F sama dengan 0. Jadi coba aja nih X sama dengan 0. Tahu kan? Ya kan? Berarti dia titik stasioner. Jelas ya? Iya ya? Jadi sebelumnya kita mengerjakan pertidaksamaan hanya menentukan positif negatif, karena kita bicaranya tentang turunan, maka kita kasih interpretasi. Yang positif itu adalah monoton naik, yang negatif itu monoton turun. Yang F aksen sama dengan 0 adalah titik stasioner. Gitu ya? Kalau F aksen tidak terdefinisi, titik timbul. Jadi kita kasih interpretasi dari ini aja. Positif berarti monoton naik, positif monoton naik, positif monoton naik. 0 itu kan di sini titik kan? Kalau ada penyebutnya, berarti penyebutnya tidak boleh 0, titiknya namanya titik singular tadi. Benar ya? Nah, itu sudah saya bikin resumenya ya, tinggal interpretasinya. Yang kedua, turunan kedua nih, F double aksen. Di faktornya adalah 20 ya. 20 2X gitu kan? 2X pangkat 3 dikurangi 9 X kuadrat. Oh, 2X-nya dikeluarin ya. Ini 20X gitu. 2X kuadrat dikurangi 9X ditambah 9 aja ya. Nah, bisa nggak difaktorkan itu berusaha ya. Nah, ini faktornya, karena memfaktorkannya 18. Kalau di apa? Ya, kali tambah hasilnya min 9. Ada nggak? 2 sama 9, 3 sama 6. Nah, ini 3 sama 6 kayaknya ini ya. Min 3 sama min 6. Itu kan? Betul ya? Min 3 kali min 6, min 18, min 3 tambah min 6, min 9. Nah, cara memfaktorkannya adalah kita tulis sama dengan 1/2 kali 2X dikali 2
2x. Ini min 3, min 6. Min 3, min 6. Berarti faktornya setengah itu boleh kita kali ke sini, boleh kita kali ke sini. Tapi lebih mudah kita kali yang kanan ini. Yaitu 2x min 3 menjadi x min 3. Ya. Gitu kan? Nah, itu faktornya. Nah, berarti jadilah 20x 2x min 3 x min 3. Maka titik pemecahnya yaitu di sini x sama dengan 0, di sini x sama dengan 3/2, di sini x sama dengan 3. 0, 3/2 dan 3. 0, 3/2 dan 3. Kemudian sudah, maka kita uji salah satunya aja di x sama dengan 1 ya. Di sini ini f double aksen x sama dengan 1. Berarti di sini positif. Di sini negatif. Di sini 1 kurang 3 negatif. Berarti hasilnya positif. Di sini tadi positif. Ya, di x sama dengan 1. Kita lihat persamaannya. Mana persamaannya? Ini kan tidak ada yang pangkat 2 ya. Berarti bergantian tanda negatif, positif, negatif. Gitu ya. Nah, masuk langsung ke sini. Itu kan F double aksen ya. Langsung kita cek dulu di sini. Dia cepungnya itu ini cepung kurang dari 0 tadi cepung ke atas. Berarti cepung ke atas, cepung ke atas, cepung ke bawah, cepung ke bawah. F double aksennya di sini F double aksen 0 ini apakah titik belok atau bukan? Titik belok itu artinya adalah perubahan kecepungan. Cekung kiri, cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, berubah kan? Kalau berubah ya, titik belok. Cek dulu x sama dengan 0 memiliki nilai enggak di fungsinya. Di x sama dengan 0 ada fungsinya enggak? Nah, karena namanya titik belok itu pasangan x dan y ya. Ini baru x-nya sama dengan 0. Di sini ada nggak nilai y-nya kalau disubstitusi? Ada ya? 0, 0, 0, min 6 ya. Berarti 0 min 6 ada nilainya. Dan dia berubah dari negatif menjadi positif. Nah, ini artinya berubah cekung. Jadi cekung ke bawah begini dan dia cekung ke atas setelah 0. Nah, begini. Nah, ini namanya titik belok. Ya, titik belok cekung ke bawah, cekung ke atas. Itu. Ya. Oke. Nah, sebenarnya materinya di bawah sini, ya nggak apa-apa. Tadi sekalian ya. Apa yang dimaksud dengan cekung ke atas, cekung ke bawah? Nah, kita begini ini, kayak cekung ke atas. Ini cekung ke bawah. Ya, kalau ada gambar, kita ketahuan. Ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Ya. Cara ngecek cekung ke atas, cekung ke bawah, ya ini tadi dia. F double aksennya. Double aksennya, kalau lebih dari 0, cekung ke atas. Kurang dari 0, cekung ke bawah. Cara ngecek pakai itu. Kalau pakai gambar, udah kelihatan cekung ke atas. Ini cekung ke bawah. Ya. Oke. Tentukan selang kecekungan. Tadi monoton ya. F aksen monoton. F double aksen tentang kecekungan. Tentukan selang kecekungan fungsi. Ini F double aksennya di sini. Tadi kita udah hitung juga, yaitu 8/x min 2 pangkat 3. Titiknya di mana? Di x sama dengan 2. Titik pemecahnya di x sama dengan 2. Sebelah kirinya dia cekung ke atas, sebelah kanannya cekung ke bawah. Dari mana taunya? Dari pengujian nilai F double aksen ini. Ya.
Nah, ini F double aksennya, saya tulis ulang. Ya. F double aksen X-nya yaitu 8 per X min 2 pangkat 3. Itu ya, tandai dulu. Itu F double aksennya. Pembuat nolnya tidak ada pembilang, tapi di penyebut. Kita tandai juga. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, ini 2. Kita uji yang mana positif, yang mana negatif. Kalau X-nya 3, tadi ya, di sebelah kanan. Uji X sama dengan 3. Berarti F double aksen 3, 8 per 3 kurang 2, pangkat 3. Artinya positif ya? Positif. Maka saya kasih tanda di sebelah kanannya itu positif. Sebelah kirinya bergantian pada negatif. Nah, karena itu ceritanya F double aksen atau tentang turunan kedua, interpretasinya yang di sana itu, bukan yang di sini ya. Yang di sana tadi lebih dari 0 cenderung ke atas, kurang dari 0 cenderung ke bawah. Jadi ini kurang dari 0. Kurang dari 0 cenderung ke bawah ya. Cenderung ke bawah, cenderung ke atas. Nah, ini dipastikan titik belok atau bukan kalau dia memiliki fungsi ya. Dia sudah bergantian tanda, cenderung ke atas, cenderung bawah, ganti kan positif negatif. Itu titik beloknya dikatakan titik belok kalau nilai fungsinya ada. X-nya tadi berapa di sini? 2. Nilai Y-nya ada nggak? Baru dia dikatakan titik. Ngecek nilai Y-nya mana? Itu fungsinya. Di fungsinya tadi. Itu F double aksen. Kalau fungsinya apa? Dicek. Nah, ini fungsinya. Fungsinya ini X sama dengan 2. X sama dengan 2. Titik belok atau bukan harus dicek pada fungsi ini. Nah, ternyata kalau disubstitusi X sama dengan 2, nilai Y-nya nggak ada kan? Nilai Y-nya nggak ada, nggak usah cerita panjang-panjang. Maksudnya, kalau kita cerita tentang fungsi nggak ada, ya limit nggak ada, nggak kontinu, nggak apa namanya itu, nggak memiliki turunan, ya kan? Kan labelnya gitu kan? Ini kan X sama dengan 2, disubstitusi di sini, udah pasti nggak ada nilai fungsi, nggak ada limit, nggak kontinu, nggak nyambung dia tuh si kurvanya. Walaupun yang satu cenderung ke bawah, cenderung ke bawah, kurang 0 cenderung ke bawah tadi, ya. Yang satu lagi cenderung ke atas, tapi dia begini, nggak nyambung si kurvanya. Maka nggak bisa disebut titik belok. Disebut titik belok itu cenderung ke bawah, cenderung ke atas, tapi dia nyambung. Nyambung itu karena nyambung itu pasti memenuhi syarat fungsinya ada, limitnya ada. Cara ngeceknya cuma ngecek fungsinya. Fungsinya sudah ada, maka pasti dia disebut dengan titik beloknya. Nah ini titik belok fungsi yaitu misal f(x) kontinu di X sama dengan B. Nah ini kan udah ceritanya udah beda. Kontinu X sama dengan B. Dia sebut kontinu itu apa? Udah ada nilainya. Fungsi udah ada, limit udah ada, gitu kan? Jadi dia sudah disebutkan harus kontinu. Jadi tinggal dicek apa namanya itu cenderung ke atas, cenderung ke bawahnya. Ya. Dikatakan titik belok kalau dia memiliki perubahan nih ya, kata kuncinya di sini, perubahan kecekungan. Kalau di hasil tadi positif, negatif, positif itu namanya perubahan kecekungan. Kalau interpretasi di sini ya, lebih dari 0 cekung ke atas, kurang dari 0 cekung ke bawah.
Nah, tuh yang sebelah kiri yang C, tikung ke atas atau tikung ke bawah? Sebelah kiri yang C yang mana nih? Tikung ke sebelah kanan yang C, tikung ke bawah. C-nya titik belok. Iya. Ada yang nyambung. Ya. Kita ngobrol. Terus. Yang sebelah kiri yang C, tikung ke atas, tikung ke bawah. Tikung ke bawah. Sebelah kanan yang C. Kan gini Tikung ke ya, tikung ke bawah yang ini kan. Berarti berubah kan? Nah, ini titik belok. Titik belok. Sebelah kirinya D, tikung ke bawah. Atau tikung ke atas. Tikung ke atas. Sebelah kanannya C. Atas juga. Jadi bukan titik beloknya. Ini bukan titik belok ya. Tikung ke atas. Tikung ke atas. Bukan titik belok. Nah, nih yang tadi itu. Sebelah kirinya, begini. Tikung ke atas, tikung ke bawah. Sebelah kiri yang bawah. Sebelah kanannya, tikung ke atas. Ya, ini yang tadi saya bilang kan. Sebelah kiri yang tikung ke bawah, sebelah kanan yang tikung ke atas. Di titik ini yang ada nilai fungsinya. Perubahan kan? Tikung ke bawah, tikung ke atas. Di titik tersebut nggak ada fungsi. Cara ngecek fungsi, ya pada persamaan fungsi. Cara ngecek monoton naik turun, ya di F aksen. Cara ngecek tikung ke bawah, tikung ke atas, di F double. Gitu ya. Itu dari semuanya tuh. Nggak di ini. Oke, saya berikan resume dari resume ini ya, tapi saya berikan persamaan yang mudahnya, yaitu persamaan parabola aja. Ini saya singkat aja, yaitu X kuadrat min 5X plus 6. Ya. Ya, jadi saya mulai dari persamaan yang kanan, Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Ya kan? Saya faktorkan, jadi X min 2, X min 3. Kemudian titik pemecahnya, yaitu X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Gitu ya. Sekarang saya buatkan kurvanya di sebelah kanan. X sama dengan 2. X sama dengan 3. Ya. Saya uji dulu dengan turunan pertama, yaitu Y aksen sama dengan 2X kurang 5. Nah, ini turunan pertama sekarang ceritanya ya. Yaitu 2X kurang 5 sama dengan 0, 2X sama dengan 5, X sama dengan 5 per, atau 2,5 ya, 2,5 ya. Posisinya berada di sini. Gitu kan? Nah, nilainya ya belum tahu. Kalau mau dapat nilainya, masukin ke sini kan? Nah. Jadi ketika X sama dengan 5 per 2, pasti dia titik puncak tuh. Jadi kita belum tahu kalau saya gambar tuh bisa jadi begini, kan? Atau bisa jadi yang begini. Ya. Kalau dari persamaan kita tahu ada cirinya, yaitu dia terbuka ke atas ya. Nah, ini ceritanya kita belum tahu terbuka ke atas.
Kita mau ngecek dia maksimum atau minimum. Jadi ketika X sama dengan 5/2, gitu ya. X sama dengan 5/2, kita uji itu sebelah kiri kanannya. Ini namanya uji turunan pertama yang ini. Uji turunan pertama. Sebelah kirinya positif atau negatif? Sebelah kanannya positif atau negatif? Dengan cara mengecek bilangan lainnya, itu 5/2, 2,5. Kita mau uji sebelah kirinya, X sama dengan 0 aja. Ya kan? Ini F aksennya sama dengan 2X kurang 5. Kalau saya ambil F aksen X sama dengan 0, berarti 2 kali 0 dikurangi berarti min 5, artinya negatif. Berarti saya kasih tanda sebelah kirinya adalah ini negatif. Bergantian tanda positif. Jadi kalau di persamaan ini saya bikin grafik itu langsung aja, negatif itu kan monoton turun gitu kan. Positif itu monoton naik. Nah, pasti dia adalah di sini titik, disebutnya titik apa? X sama dengan 5/2 stasioner, tapi pilihan stasioner itu kan ada maksimum atau minimum, yaitu titik apa? Minimum. Minimum tuh dari gambarnya itu tuh. Kirinya turun, kanannya naik, sama seperti yang 2 tadi. Ini gambarnya dia di sini. Titik minimum. Ya. Jadi gambarnya begini mudah. Ya, itu turunan pertama. Sudah. Turunan keduanya 2X min 5 diturunkan 2 ya. Nah, kalau X-nya saya ambil tadi 5/2 di sini, F double aksen 5/2, tetap hasilnya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena ada variabel X ya. Kalau 2X berarti 2 kali 5/2. Nah, nggak ada variabel X berarti tetap 2. 2 itu artinya apa? Lebih dari. Nah, bisa dengan turunan pertama. Turunan pertama cek kiri kanan. Dengan turunan kedua langsung bisa diketahui kalau dia lebih dari 0, maka dia titik minimum. Ya kan? Jadi dia cuma perlu positif negatifnya aja. Lebih dari 0, nah berarti dia minimum. Di sini itu. Ya. Kalau yang turunan pertama, ngecek kanan kiri. Kirinya negatif, kanannya positif, berarti dia minimum. Kalau turunan kedua, lebih dari 0, sudah pasti dia minimum. Jadi nggak ngecek kiri kanan. Kiri kanannya di X2 itu ngecek yang itu tadi. Cekung ke atas atau cekung ke bawah. Titiknya tersebut titik belok atau bukan. Ya. Kalau ini titik belok bukan ya? Di X sama 5/2. Bukan ya? Kenapa? Bukan? Tidak ada perubahan kecekungan. Kecekungannya itu cuma 2 gitu. Berarti di sebelah sininya positif atau 2, sebelah kanannya positif. Berarti dia cekung berapa? Cekung ke atas. Ini cekung ke atas, di sini juga cekung ke atas. Itu kan interpretasinya. Ya, aplikasi dari turunan, yaitu turunan pertama dan turunan kedua. Ya, ini saya lengkapi dulu di slide-nya. Yaitu turunan kedua di X sama dengan 5/2. Ini saya kasih tanda 5/2-nya. Di sebelah kirinya tadi, dia tetap positif. Ya, di sebelah kanannya juga tetap positif. Ya, maksud di situ kalau kita tulis angka, nilainya semuanya 2. F double aksen nilainya sama dengan 2 dimanapun berada. Ya. Artinya tidak ada perubahan kecekungan di X sama dengan 5/2 bukan titik belok. Gitu. Ya, clear ya? Ya. Saya rasa itu aja untuk perkuliahan pada hari ini. Dan untuk presensi ya.